Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang praktikum analisis gizi analisis kadar air yang disusun oleh Erna Dwi Kusumawati NPM 5, Fadia Nurfaida NPM 7, Maila Azhara NPM 9, Tiara Ihtiari NPM 15, Iwan Mahendra Prasojo NPM 27, Nuzulul Ardan Akbari NPM 36. Laboratorium Teknik Kimia Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang 2020. Lembar pengesahan judul percobaan analisis kadar air, tanggal percobaan 22 April 2020, tempat percobaan Laboratorium Teknik Kimia. Nama Erna Dwi Kusumawati, Fadianul Faidah, Maila Azhara, Tiara Ihtiari, Iwan Mahendra Prasojo, Nuzulul Ardan Akbari. Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Kimia, Kelompok 4. Karawang 30 April mengetahui dosen pengampu Desi Agustina STMT. Praktikum Analisis Zat Gizi, analisis kadar air yang disusun oleh kelompok 4. Abstrak. Air merupakan suatu pelarut yang penting dan memiliki kemampuan melarutkan banyak zat kimia. Kadar air dalam bahan pangan sangat mempengaruhi kualitas dan daya simpan dari bahan pangan tersebut. Penentuan kadar air dilakukan untuk mengetahui apakah bahan pangan tersebut memiliki daya simpan yang panjang dan kualitas yang baik. Dengan penentuan kadar air, maka dapat ditentukan proses penyimpanan, pengolahan, pendistribusian, serta penanganan yang tepat. Semakin tinggi kadar air suatu bahan, maka semakin cepat bahan tersebut mengalami kerusakan dan kebusukan. Untuk dapat mengetahui kadar air dalam suatu bahan, maka dilakukan penentuan kadar air. Sampel penelitian yang dianalisis dalam percobaan analisis kadar air ini adalah udang, di mana mempunyai 4 sampel yang berbeda. Keempat sampel tersebut mempunyai berat masing-masing yang berkisar lebih kurang 10 gram, 5 gram, 3,4 gram, dan 2,5 gram. Metode yang digunakan dalam percobaan ini yaitu metode pengeringan open, di mana dilakukan pemanasan sampel selama berjam-jam hingga masanya konstan atau tidak berkurang lagi. Analisa data yang digunakan dalam percobaan ini yaitu menggunakan rumus persamaan kadar air. Hasil dari percobaan yang dilakukan menunjukkan bahwa kadar air yang terdapat dalam masing-masing sampel lebih dari 80%. Namun, terdapat sampel yang tidak mengikuti pola ini, yaitu sampel ketiga, di mana berat akhirnya melebihi sampel kedua dan menunjukkan kadar airnya lebih sedikit dibandingkan sampel sebelumnya, dengan massa awal yang juga kurang dari sampel sebelumnya. Hal ini dapat dijelaskan karena adanya 3 jenis air yang terdapat dalam makanan, yaitu air yang bebas, air yang semi terikat, dan air yang terikat. Kemungkinan sampel ketiga memiliki kadar air yang terikat lebih banyak dibandingkan sampel lainnya, sehingga menunjukkan kadar air yang lebih sedikit. Kata kuncinya air, kadar air, open, dan sampel. Kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan, baik jasmani maupun rohani kepada kita semua, sehingga penyusunan laporan akhir praktikum analisis kadar air dapat selesai dengan tepat waktu. Dalam hal ini, kami juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Maman Suryaman, MMPD, Ibu Desi Agustina Sari, STMT, selaku Kaprodi Teknik Kimia dan dosen pengampu, serta keluarga dan teman-teman kami yang telah memberikan semangat dalam penyusunan laporan ini. Laporan akhir praktikum ini diajukan untuk memenuhi tugas laporan praktik. Dalam penyusunan makalah ini, pastinya banyak terdapat kesalahan, baik isi maupun cara penulisannya. Oleh karena itu, kami sebagai penyusun
Sangat mengharapkan saran dan kritikan yang dapat menyempurnakan laporan akhir praktikum ini. Karawang, 30 April 2020, penulis kelompok 4. Daftar isi. Di bab 1, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang dan tujuan praktikum. Bab 2, teori dasar, yang terdiri dari metode penetapan kadar air open biasa, metode penetapan kadar air open vakum, dan metode penetapan kadar air destilasi. Bab 3, prosedur percobaan, yang terdiri dari alat dan bahan, prosedur percobaan. Bab keempat, pembahasan. Bab kelima, penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran, kemudian daftar pustaka dan lampiran. Bab 1, pendahuluan. 1.1, latar belakang. Air adalah substansi kimia yang tersusun atas dua atom hidrogen, terikat secara kovalen pada suatu atom oksigen. Air merupakan suatu pelarut yang penting dan memiliki kemampuan melarutkan banyak zat kimia. Kadar air dalam bahan pangan sangat mempengaruhi kualitas dan daya simpan dari bahan pangan tersebut. Kadar air dapat juga mempengaruhi penampakan, rasa, tekstur, dan warna bahan sekalipun. Semua bahan makanan memiliki kadar air yang berbeda-beda, tergantung karakteristik bahan itu sendiri. Kandungan air bahan pangan bervariasi, ada yang sangat rendah dan ada yang sangat tinggi. Keberadaan air dalam bahan pangan selalu dihubungkan dengan mutu bahan pangan dan sebagai pengukur bagian bahan kering atau padatan. Air dalam bahan dapat digunakan sebagai indeks kestabilan selama penyimpanan serta penentu mutu organoleptik, terutama rasa dan keempukan. Analisa kadar air penting untuk bahan pangan. Analisa sering menjadi tidak sederhana karena air dalam bahan pangan berada dalam bentuk terikat secara fisik atau kimia dengan komponen bahan pangan lainnya sehingga sulit memecahkan ikatan-ikatan air tersebut. Penentuan kadar air dilakukan untuk mengetahui apakah bahan pangan tersebut memiliki daya simpan yang panjang dan kualitas yang baik. Dengan penentuan kadar air, maka dapat ditentukan proses penyimpanan, pengolahan, pendistribusian, serta penanganan yang tepat. Semakin tinggi kadar air suatu bahan, maka semakin cepat bahan tersebut mengalami kerusakan dan kebusukan. Untuk dapat mengetahui kadar air dalam suatu bahan, maka dilakukan penentuan kadar air. Penentuan kadar air dapat dilakukan dengan beberapa metode. Salah satunya yaitu pengeringan menggunakan oven. Metode ini merupakan suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut dengan menggunakan energi panas. Metode ini dapat dilakukan dan cukup mudah diterapkan pada bahan pangan untuk mengetahui daya simpan dan kualitas dari bahan tersebut. Oleh karena itu, pentingnya dilakukan penentuan kadar air dalam menentukan mutu dari suatu bahan pangan. 1.2. Tujuan praktikum. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menganalisa kadar air bahan pangan dengan metode oven. Bab 2, teori dasar. Kandungan air dalam bahan makanan ikut menentukan acceptability, kesegaran daya tahan bahan itu. Selain merupakan bagian dari suatu bahan makanan, air merupakan pencuci yang baik bagi bahan makanan tersebut atau alat-alat yang akan digunakan dalam pengolahannya. Kandungan air dalam bahan makanan mempengaruhi daya tahan bahan makanan terhadap serangan mikroba yang dinyatakan dengan AW, yaitu jumlah air bebas yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Berdasarkan interaksi air dengan bahan makanan, air dalam bahan makanan terbagi atas 3 tipe. 1. Air yang bebas.
2. Air yang semi terikat. 3. Air yang terikat. Cara penentuan kadar air bergantung pada jenis bahan makanan dan bahan lain yang terdapat dalam bahan makanan tersebut. 2.1 ada metode penetapan kadar air atau oven biasa. Kandungan air dalam suatu bahan perlu diketahui untuk menentukan zat-zat gizi yang terkandung dalam bahan pangan tersebut. Kadar air dalam pangan dapat diketahui dengan melakukan pemanasan terhadap bahan pangan yang ingin diketahui kandungan airnya. Penetapan kandungan air dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pada percobaan penetapan kandungan air dengan menggunakan metode oven biasa. Pertama-tama, bahan pangan dipanaskan suhu 100 derajat Celcius. Biasanya, pengeringan dilakukan tanpa pemanasan. Bahan dimasukkan ke dalam desikator sebagai pengering hingga mencapai berat yang konstan. Pengeringan merupakan proses mengurangi kadar air bahan sampai batas di mana perkembangan mikroorganisme dan kegiatan enzim yang dapat menyebabkan pembusukan terhambat atau terhenti. Semakin banyak kadar air dalam suatu bahan, maka semakin cepat pembusukannya oleh mikroorganisme. Dua titik dua ada metode penetapan kadar air atau oven vakum. Metode ini digunakan untuk produk makanan yang mengandung komponen yang dapat terdekomposisi pada pemanasan 100 derajat Celcius. Beberapa produk yang terdekomposisi pada pemanasan dengan oven 100 derajat Celcius dapat dikeringkan dengan temperatur yang lebih rendah dengan tekanan dikurangi. Efisiensi pada metode ini tergantung pada pemeliharaan tekanan serendah mungkin dalam oven dan pada pemindahan uap air secepatnya dari oven. Kadang-kadang pengeringan dilakukan tanpa pemanasan, bahan dimasukkan ke dalam desikator dengan H2SO4 pekat sebagai pengering hingga mencapai konstan. 2.3 ada metode penetapan kadar air atau destilasi. Untuk bahan makanan yang mengandung bahan yang mudah menguap, penentuan kadar air dilakukan dengan cara destilasi azeotrop. Penetapan air dengan metode destilasi digunakan untuk bahan-bahan yang mengandung lemak dan komponen-komponen yang mudah menguap di samping air. Destilasi azeotrop digunakan untuk menghasilkan campuran azeotrop atau campuran dua atau lebih komponen yang sulit dipisahkan menggunakan tekanan tinggi. Azeotrop adalah campuran dari dua atau lebih komponen yang memiliki titik didih konstan. Komposisi azeotrop tetap konstan dalam penambahan tekanan, tetapi ketika tekanan total berubah, kedua titik didih dan komposisi azeotrop berubah. Bab 3. Prosedur percobaan. 3.1 Alat dan bahan yang digunakan. 1. Cawan perselin. Jika alat tersebut terbatas, bisa dengan wadah pendekatan seperti aluminium foil. Yang kedua, oven. 3. Desikator. 4. Silika gel. 5. Timbangan analitik. Dan 6. Sampel. Yang digunakan di sini adalah udang. 4 sampel dengan berat yang sudah ditentukan. 3.2 Prosedur percobaan. 1. Kalibrasi cawan porselin, oven, desikator, dan silika gel sebelum digunakan. Setelah itu, timbang sampel dengan udang dengan 4 sampel, 10,1 gram, 5,5 gram, 3,4 gram, dan 2,6 gram. Setelah itu, masukkan ke dalam wadah, cawan porselin, atau aluminium foil. Baru dimasukkan ke dalam oven yang telah diatur suhunya 105 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian, dinginkan ke dalam desikator. Perlakuan pemanasan sampel dilakukan hingga beratnya konstan. Dan yang terakhir, hitung perbedaan berat sampel awal dengan berat sampel setelah dilakukan perlakuan tersebut. Bab 4. Pembahasan. Analisis kadar air dalam percobaan ini dilakukan dengan metode pengeringan oven, di mana dilakukan pemanasan sampel selama berjam-jam, hingga masanya konstan atau tidak berkurang lagi. Sampel yang dianalisis adalah udang, di mana mempunyai 4 sampel yang berbeda.
keempat sampel tersebut mempunyai berat masing-masing berkisar 10 gram, 5 gram, 3,4 gram, dan 2,5 gram. Hasil dari percobaan yang dilakukan menunjukkan bahwa kadar air yang terdapat dalam masing-masing sampel lebih besar dari 80%. Sampel keempat dan sampel ketiga menunjukkan kadar air yang paling tinggi dan yang paling rendah. Sampel keempat memiliki berat awal yang sangat kecil dan menghasilkan berat air yang sangat kecil juga, menunjukkan kadar airnya lebih banyak. Pada sampel pertama yang memiliki berat awal paling besar, menunjukkan kadar air yang lebih sedikit. Namun, sampel kedua yang memiliki berat awal kurang dari sampel pertama, namun lebih besar dari sampel ketiga dan keempat, menghasilkan berat air yang mengikuti suatu pola. Pola ini adalah jika berat awal sampel besar, maka berat air akan semakin besar, dan kadar air yang terhitung pun semakin sedikit. Namun, terdapat sampel yang tidak mengikuti pola ini, yaitu sampel ketiga, di mana berat airnya melebihi sampel kedua, dan menunjukkan kadar airnya lebih sedikit dibandingkan sampel sebelumnya, dengan massa awal yang juga kurang dari sampel sebelumnya. Hal ini mungkin dapat dijelaskan karena adanya 3 jenis air yang terdapat dalam makanan, yaitu air yang bebas, air yang semi terikat, dan air yang terikat. Kemungkinan, sampel ketiga memiliki kadar air yang terikat lebih banyak dibandingkan sampel lainnya, sehingga menunjukkan kadar air yang lebih sedikit. Bab 5 penutup. 5.1 kesimpulan. Air tersusun dari 2 atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada suatu atom oksigen, dan keberadaan air dalam bahan pangan selalu dihubungkan dengan mutu bahan pangan dan sebagai pengukur bagian bahan kering atau padatan. Karena air merupakan suatu pelarut yang penting dan memiliki kemampuan melarutkan banyak zat kimia, kadar air dalam bahan pangan sangat mempengaruhi kualitas dan daya simpan dari bahan pangan tersebut. Penentuan kadar air ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah bahan pangan tersebut memiliki daya simpan yang panjang dan kualitas yang baik. Dan juga penentuan kadar air dapat dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya dan adapun cara penentuan kadar air yang bergantung pada jenis bahan makanan dan bahan lain yang terdapat dalam bahan makanan tersebut. Yang pertama ada metode penetapan kadar air dengan metode oven. Yang kedua ada metode penetapan kadar air dengan metode oven vakum. Yang terakhir ada metode penetapan air atau destilasi. Metode ini merupakan suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut dengan menggunakan energi panas. Metode ini dapat dilakukan dan cukup mudah diterapkan pada bahan pangan untuk mengetahui daya simpan dan kualitas dari bahan tersebut. Oleh karena itu, pentingnya dilakukan penentuan kadar ini dalam menentukan mutu dari suatu bahan pangan. 5.2 Saran. Semoga praktikum selanjutnya dapat dilakukan dengan baik, sehingga dapat memudahkan dalam memahami lebih jelas dan saat melakukan analisis. Daftar pustaka yang pertama dari Akademia Edu, kedua dari RIS Practice Reports, yang terakhir ada idscribe.com. Lampiran. Data yang didapatkan sebagai berikut. Dari data tersebut, ditentukan kadar air dengan persamaan kadar air, dengan rumus kadar air sama dengan massa awal dikurangi massa akhir dibagi massa awal dikali 100. Perhitungan kadar air sampel pertama menunjukkan bahwa kadar air sampel pertama mengandung kadar air sebesar 87,4%. Pada sampel kedua, kadar air yang terdapat sebesar 89,1%. Sampel ketiga, 81,6%. Dan yang terakhir, sampel keempat, kadar airnya sebesar 94,7%. Sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.